Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Farasabila dengan NPM 20082601997. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi ataupun menjelaskan terkait mind map dari tugas remedial blok MOI dengan judul helmintologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan dari helmintologi. Sebelum itu kita wajib mengetahui terlebih dahulu sebenarnya helmintologi itu apa. Nah, untuk helmintologi itu dia merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang parasit yang dimana berupa cacing. Nah, kemudian helmintologi ini dia banyak dipelajari karena spesies dalam kelompok ini itu bisa menyebabkan infeksi penyakit kecacingan di seluruh dunia. Kemudian mengenai simbiosis. Nah, untuk simbiosis ini dia terbagi menjadi tiga, ada simbiosis mutualisme, kemudian ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis yang parasitisme. Nah, yang pertama untuk simbiosis mutualisme, di mana dia merupakan interaksi antara dua spesies ataupun lebih yang dimana saling menguntungkan. Nah, singkatnya, kalau yang simbiosis mutualisme ini hubungan antara dua organisme ataupun lebih yang sama-sama saling menguntungkan. Kemudian kalau yang komensalisme, interaksi antara dua spesies atau lebih yang salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain juga tidak dirugikan. Singkatnya, kalau komensalisme ini dia merupakan hubungan antara dua organisme ataupun lebih yang satunya untung tetapi yang satunya lagi tidak rugi. Kalau yang paratisme, dia merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Kebalikan dari komensalisme. Singkatnya, kalau yang paratisme ini dia hubungan antara dua organisme ataupun lebih yang dimana satunya mendapat untung tapi yang satunya lagi rugi. Berbeda dengan komensalisme, yang satunya untung tapi yang satunya lagi ini dia tidak dirugikan. Kemudian, masuk ke yang cara parasit mendapatkan keuntungan dari hospesnya. Nah, dia, bisa mendapatkan keuntungan dari hospesnya itu melalui bisa dengan cara menghisap darah, kemudian menghisap makanan dari hospes, bisa membawa vektor, kemudian bisa juga merusak jaringan tubuh dari si hospes itu. Kemudian juga bisa menghasilkan toksik, menimbulkan alergi, dan menimbulkan sumbatan secara mekanis. Kemudian masuk ke klasifikasi parasit. Yang pertama itu dia berdasarkan tempat hidupnya. Terbagi dua, ada yang ektoparasit dan ada yang endoparasit. Nah, kalau yang ektoparasit itu dia hidup di permukaan tubuh hospes. Contohnya itu seperti kutu. Nah, kalau yang endoparasit dia hidup di dalam tubuh hospes. Contohnya seperti Ascaris lumbricoides. Kemudian berdasarkan lama menetap itu ada yang parasit permanen dan parasit periodik. Kalau parasit yang permanen itu dia menetap selama hidupnya pada hospes. Contohnya seperti sama juga kayak Ascaris lumbricoides. Kemudian kalau yang periodik, parasit periodik itu dia hanya sewaktu-waktu kayak ada waktu tertentu dia menghinggapi si hospes ini. Contohnya itu kayak seperti cacing tambang dan nyamuk. Kemudian yang ketiga itu ada klasifikasi berdasarkan kebutuhan dia akan hospes. Nah, itu ada yang obligat sama fluktuatif. Kalau yang obligat, dia ini tidak bisa hidup tanpa si hospes. Contohnya juga seperti Ascaris lumbricoides, tidak bisa hidup tanpa si hospes. Nah, kalau yang fluktuatif, dia ini membutuhkan hospes, tetapi dia juga bisa hidup tanpa si hospes ini. Kayak contohnya nyamuk. Nah, selanjutnya itu berdasarkan jenis spesies hospes yang akan dihinggapi. Ada monoksen sama poliksen. Nah, kalau monoksen ini dia parasit yang hanya dapat hidup pada satu jenis hospes. Contohnya juga seperti Ascaris lumbricoides. Nah, kalau misalkan yang poliksen itu dia bisa hidup pada lebih dari satu hospes. Contohnya itu kayak Trisinella spiralis.
Kemudian masuk ke cara penularannya. Nah, dia ada yang secara vertikal dan horizontal. Kalau yang vertikal, dia ini terjadi melalui induk ke anak. Nah, kalau yang vertikal, dia itu melalui induk ke anak itu bisa melalui telur, air, bahkan bisa juga ke plasenta. Nah, kalau yang misalkan contoh dari si menularkan virus ke anaknya itu, atau yang disebut dengan transovarial transmission itu, dia bisa contohnya Aedes aegypti. Nah, kalau misalkan yang dari ibu ke bayi melalui plasenta, itu dia bisa yang toksikosin Gondii. Kemudian yang kedua itu ada cara penularan secara horizontal, di mana dari satu individu ke individu yang lain, atau bahkan bisa dari bahan-bahan yang sudah tercemar. Nah, dia nanti ada yang kontak secara langsung sama kontak yang secara tidak langsung. Kalau misalkan kontak langsung itu kontak fisik antara dua individu, kayak misalkan contohnya itu ada yang pediculus capitis. Jadi dia dari dua individu langsung. Nah, kalau yang tidak langsung itu kontak yang tidak dengan bahan yang tercemar oleh parasit. Kemudian juga kita harus mengetahui ada dua cacing yang mungkin perlu kita ketahui. Sebenarnya banyak, tapi yang penting untuk kita ketahui dari dalam kesehatan itu ada dua, ada platyhelminthes ataupun cacing pipih, dan juga ada cacing benang, yaitu nematelmintes. Nah, kalau nematelmintes ini kan dia nematoda, yang dimana nanti badannya itu akan bulat memanjang, kemudian dia mempunyai rongga badan. Kemudian juga alat kelaminnya itu dia terbentuknya terpisah. Kemudian jumlah spesies terbanyak di antara cacing-cacing yang hidup sebagai parasit dengan panjang, kemudian habitat dan cara transmisi yang berbeda-beda. Ini dia termasuk ke cacing benang. Nah, sedangkan kalau yang platyhelminthes ataupun cacing pipih ada yang cestoda dan trematoda. Nah, kalau cestoda itu kan cacing pita. Kemudian kalau yang trematoda, cacing daun. Kalau yang cestoda, ini dia bentuk badannya pipi, kemudian dia tidak memiliki rongga badan, kemudian dia termasuk ke hermaprodit, dan dia terdiri dari scolex dan proglotit. Nah, makanannya ini dia diserap melalui kutikulum ataupun kulit. Sedangkan yang trematoda yang satu lagi cacing daun itu dia badannya berbentuk seperti daun, kemudian dia tidak bersegmen dan dia mempunyai alat pencernaan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan, saya mengambil referensi ini dari jurnal dan juga dari textbook. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.